Kathleen. Hai, kamu gimana? Udah selesai asistensinya? Ya, aman kok. Tadi udah dikerjain sama kelompokku. Kamu gimana? Aku juga aman kok, proposalnya udah. Oh, kamu lapar nggak? Aku mau makan siang. Lapar. Oke, makan siang. Ayo. Mana kita kecepet? Aku harus apa ya, Lin? Handphoneku. Ya, malingnya cepet banget, sumpah. Aku nggak tahu harus apa. Kayak mereka udah jauh deh. Aku udah dapet nih guys HP-nya. Tapi sebenarnya di sini bukan mau bikin drama maling atau gimana ya, bukan tutorial maling juga apalagi. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang proyek kelompok kita yang berjudul Penanggulangan Tindak Kriminalitas di Kabupaten Sumedang melalui peningkatan kesadaran hukum. Di sini, aku Erika Kolibelsia Sihaan dengan NIM 198244140 sebagai ketua kelompok. Hai guys, aku yang kemalingan handphone dan dia yang malingnya guys. Halo, kenalin, aku Jenny Melinda dengan NIM 161244140. Tapi ini udah. Udah. Halo, kenalin. Aku Brigida Kathleen Winata dengan NIM 161244074. Nah, satu lagi nih. Halo teman-teman, nama aku Yasmin Salma Fauzia dengan NIM 1982420. Di sini aku akan menjelaskan secara lebih rinci latar belakang tentang proyek kami. Pernahkah kalian atau orang terdekat kalian mengalami kejadian serupa? Kejadian tersebut dikenal dengan istilah kriminalitas. Kriminalitas adalah sebuah perilaku melawan hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Berdasarkan statistik data kriminal, Badan Pusat Statistik 2023 diperoleh data bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan jumlah tindak kriminalitas terbanyak yang dilaporkan menurut Kepolisian Daerah pada tahun 2022. Salah satu bentuk kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat adalah pencurian atau perampokan. Kabupaten Sumedang diketahui memiliki kasus pencurian sebagai tindak kriminalitas terbanyak di daerah tersebut. Kebanyakan dari kalian pasti belum tahu pasal yang mengatur pencurian. Di sini aku kasih tahu tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang merumuskan barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.000. Pasal lainnya yaitu pasal 363 KUHP. Pasal ini membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata atau bersekongkol dengan orang lain. Berbagai tindak pencurian yang terjadi khususnya di masyarakat Sumedang sangat meresahkan masyarakat. Berbagai lapisan masyarakat terdampak baik langsung maupun tidak langsung oleh tindak pencurian tersebut. Namun, seringkali masyarakat belum memahami cara mencegah maupun cara menangani tindak pencurian ini. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengambil topik ini dan melangsungkan proyek kami yang berjudul Penanggulangan Tindak Kriminalitas di Kabupaten Sumedang melalui peningkatan kesadaran hukum. Melihat masalah terkait kriminalitas ini, terutama di Kabupaten Sumedang, kami memiliki 3 tujuan. 1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan suatu karakter pelaku melakukan tindak kriminalitas atau tindak pidana pencurian. Kedua, untuk mensosialisasikan teknis penindaklanjutan kasus tindak kriminal pada masyarakat awam. Ketiga, untuk meningkatkan keamanan publik yang berkelanjutan di Kabupaten Sumedang. Kami ingin proyek kami ini untuk menghasilkan manfaat yang real bagi masyarakat, pemerintahan, dan juga para penegak hukum negara. Manfaat bagi masyarakat yaitu pertama,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Yang kedua, mengurangi kerugian material dan imaterial yang disebabkan oleh pencurian. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan dan informasi tentang cara penanggulangan tindak kriminal di Kabupaten Sumedang. Lalu selanjutnya adalah manfaat bagi para penegak hukum dan pemerintahan adalah: pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Yang kedua, mengurangi kerugian material dan imaterial yang disebabkan oleh pencurian. Dan yang ketiga adalah menambah pengetahuan dan informasi tentang cara penanggulangan tindak kriminal di Kabupaten Sumedang. Untuk mencapai tujuan dan manfaat yang sudah kami gagaskan sebelumnya, kami mengusulkan 3 program, yaitu Yang pertama adalah forum pengaduan. Forum pengaduan ini adalah sebuah wadah yang dapat menyalurkan keluh kesah masyarakat Kecamatan Jatinangor jika menyaksikan atau mengalami tindak kriminalitas. Forum ini akan berbasis pada aplikasi WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Jadi, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang umum digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di era digital ini. Selain itu, akan disediakan Google Form melalui link di bawah ini. Serta akan diberikan melalui nomor WhatsApp untuk mempermudah pendataan. Forum pengaduan akan ditangani oleh 5 admin yang merupakan warga-warga terpilih. Pembelian anggota forum pengaduan akan dipermudah melalui kerjasama dengan Karang Taruna Desa di Kecamatan Jatinangor. Secara umum, kriteria anggota forum pengaduan cukup mudah dipenuhi. Kriteria tersebut yaitu: yang pertama, berumur 17 tahun ke atas atau memiliki KTP. Kedua, berdomisili di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Yang ketiga, pendidikan minimal SMA sederajat. Yang keempat, tidak pernah terlibat tindak kriminal dengan menyertakan SKCK. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, sigap dan memiliki inisiatif tinggi. Dan yang ketujuh, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, anggota forum tersebut sebelumnya akan dilatih dan diberi ilmu mengenai berbagai cara mengatasi berbagai macam tindak kriminalitas sehingga dapat meminimalisir kejahatan untuk terjadi. Anggota kelompok kami berperan sebagai fasilitator yang akan menyediakan berbagai informasi dan kebutuhan bagi anggota forum. Forum ini akan berkoordinasi langsung dengan aparat desa di Kecamatan Jatinangor serta Polda setempat untuk mempermudah penanganan kasus kriminalitas. Yang kedua yaitu penyuluhan dan penyebaran buklet edukasi. Bukan hanya untuk anggota forum, namun seluruh masyarakat Kecamatan Jatinangor juga perlu dibekali pengetahuan mengenai identifikasi, pencegahan, hingga penanganan tindak kriminal. Oleh karena itu, penulis merancang kegiatan berupa penyuluhan yang akan diadakan pada Sabtu 28 September 2024 jam 9 sampai dengan 12.30 di Balai Desa setempat. Secara umum, materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan mencakup 1. Definisi kriminalitas. 2. Jenis tindak kriminalitas menurut hukum pidana. Ketiga, penyebab terjadinya tindak kriminal. Dan yang keempat adalah pencegahan tindak kriminal. Yang kelima adalah metode penanganan tindak kriminal. Materi penyuluhan akan disampaikan secara interaktif agar lebih menarik bagi masyarakat desa. Penyuluhan juga akan melibatkan Kapolda setempat untuk memupuk hubungan baik masyarakat setempat dengan Kapolda, sehingga terbina kepercayaan antara masyarakat dengan penegak hukum. Nah, selain dalam penyuluhan, materi juga akan diberikan melalui buklet. Nah, ini nih contoh bukletnya. Jadi, di dalam buklet ini akan diberikan materi yang sama diberikan juga pada penyuluhan, namun secara lebih singkat dan lebih menarik secara visual. Buklet ini juga akan disebarkan baik melalui fisik dan juga melalui digital. Program terakhir kami yaitu pengadaan CCTV dan juga jadwal ronda. Salah satu penyebab tindak kriminal yaitu keamanan yang kurang memadai. Setelah kami melakukan riset lebih lanjut, kami mendapatkan fakta bahwa banyak kasus terselesaikan dengan keberadaan CCTV. Misalnya seperti ini, dan juga ini. Oleh karena itu, kami putuskan untuk mengadakan 10 unit CCTV yang akan ditempatkan di daerah-daerah yang rawan tindak kriminal di berbagai titik di sekitar desa di Kecamatan Jatinangor. Jika terdapat dan terjadi tindak kejahatan, CCTV dapat mempermudah aparat untuk melacak pelaku. Selain itu, pembuatan jadwal ronda juga akan dilakukan untuk meningkatkan keamanan daerah. Ronda bersifat wajib dan akan dilaksanakan setiap malam secara bergilir.
Jika salah satu warga berhalangan untuk hadir dalam kegiatan ronda ini, maka jadwal tersebut akan digantikan oleh warga lainnya yang mungkin dapat memenuhi jadwal ronda tersebut. Dalam penerapannya, penanggulangan tindak kriminalitas seharusnya dicapai dengan menerapkan berbagai program yang menargetkan orang-orang yang beresiko terlibat dalam kejahatan. Maka dari itu, kami membuat proyek ini untuk bisa bermanfaat secara real untuk masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya. Mari berantas kriminal dan tegakkan hukum.